layarnya. Ada yang gangguan. Ininya apa? Konektornya tuh hilang. Bukan yang asli. Bukan yang asli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran ilahi yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, khususnya pada pagi yang berbahagia ini dimudahkan kita berkumpul kembali setelah sekian lama tidak berjumpa karena satu keadaan. Allah pertemukan kita kembali dalam majlis ilmu yang kita pelajari, insyaallah satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk memahami, mengamalkan dan istiqomah di dalamnya hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'a dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Hari ini kita akan membahas yakni masalah takdir. Takdir merupakan salah satu di antara perkara yang wajib dipahami dengan baik karena ia merupakan salah satu di antara rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Rukun iman yang keenam, bukan kelima ya. Rukun iman yang keenam, yang terakhir. Hal ini didasarkan ketika terjadi dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW ketika datang sebagai orang yang dengan ciri-cirinya yang tidak diketahui awalnya oleh para sahabat. Dan malaikat Jibril bertanya tentang apa itu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian kapan terjadinya hari kiamat, kemudian tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab semua itu dengan baik ketika beliau ditanya, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Nabi mengatakan iman itu adalah bahwasanya kau percaya, yakin kepada Allah,
kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul utusannya, kepada hari akhirat atau hari kiamat, dan kemudian terakhir percaya kepada takdir, baik ataupun buruk. Wabil qadri wasyarrihi, yang buruk, ya, khairihi, baik, wasyarrihi, dan yang buruk. Maka seorang mukmin wajib beriman kepada takdir. Cuman ada dua istilah yang satu dengan yang lain itu tidak bisa terpisahkan, yaitu qadha, kemudian qadar. Kalau qadar ini ya takdir itu, tapi ada istilah qadha. Nah, apa keterkaitan antara keduanya? Baik, takdir itu sendiri berasal dari kata qadara. Maka masdarnya adalah takdir. Qaddara yuqaddiru takdirun, takdir. Apakah itu? Yakni menurut bahasa bahwasanya takdir itu adalah merenungkan atau memikirkan untuk melakukan sesuatu, atau yakni perkara perenungan atau pemikiran untuk menyamakan suatu kadar itu, yakni sama dengan qadar. Nah, menurut istilah ketentuan Allah itulah yang disebut dengan takdir, yakni yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah Jalla wa'ala, dan yang terdahulu, yakni secara azali, dan hal itu sesuai dengan masyiah, kehendak, dan juga hikmahnya, yakni ilmu pengetahuan, yakni tentang ketetapan Allah yang berlaku bagi semua makhluk, yang bersifat azali sesuai dengan kehendaknya dan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu menurut istilah. Adapun qadha itu sendiri diartikan sebagai kepastian atau hukum. Hukum atau kepastian, atau juga bisa diartikan sebagai ciptaan, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, keduanya ini tidak bisa dipisahkan antara qadha dan qadar. Di antara yang menyebutkan bahwa qadha itu adalah ciptaan, karena kalimat itu bisa diartikan menciptakan, sebagaimana dalam surah yakni Fussilat, surah yang ke-41 pada ayat yang ke-19, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, afwan, ayatnya ini 12 ya insyaallah, bukan 19 ya. Kalimat disebutkan faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha. Ya, surah Fussilat 41, yakni pada ayat yang ke-12. Ya. Apa kata Allah di situ? Faqadahunna sab'a samawat, yaitu maka dia menjadikan langit dalam 2 masa. Kalimat qadahunna berarti di sini adalah membuat atau mencipta, menjadikan, membuat atau menciptakan. Maka bisa diartikan sebagai apa? Ciptaan, ketetapan yang pasti atau hukum. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa keduanya antara qadha dan qadar tidak akan bisa dipisah.
Di antaranya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya para ulama mengatakan siapa yang menghancurkan salah satunya, maka dia seperti menghancurkan bangunan dengan pondasinya. Karena satu merupakan pondasi, yang satunya adalah bangunan. Karena dasar dari takdir yang sudah terjadi itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah, yaitu qadha-nya. Kemudian dikatakan jika keduanya berhimpun, kalau ada qadha, ada qadar, maka memiliki pemahaman yang berbeda, yakni di mana masing-masing keadaannya mempunyai pengertian sebagaimana yang telah yakni diutarakan sebelumnya, bahwa qadha ketetapan, kepastian hukum, dan takdir itu adalah yakni apa yang sudah terjadi sesuai dengan ilmu Allah, kehendak dan juga penciptaannya. Oleh karena itu para ulama merumuskan bahwa takdir itu terdiri dari 4 rukun. Karena semua itu berdasarkan atas ilmu Allah. Sehingga pada rukun pertama yakni al-ilmu. Kemudian barulah kemudian Allah Jalla wa'ala mencatat semua itu yang disebut dengan Al-Kitabah, ditetapkan oleh Allah, ditulis dalam kitab induk, yakni Lauhul Mahfud. Kemudian diantaranya ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Baru kemudian yang terakhir Allah Jalla wa'ala, yaitu menciptakan makhluk-makhluknya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perkara takdir ini dulu sempat diingkari, yakni oleh sebagian orang pada zaman sahabat. Sehingga kelompok ini disebut dengan Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Tokohnya adalah seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Dia muncul di kota Basrah. Mungkin kalau sekarang wilayah Irak ya. Bahwa segala sesuatu itu terjadi secara kodrati. Tidak ada campur tangan Allah. Bahkan tidak didahului oleh ilmu Allah. Allah tidak tahu semua yang terjadi itu. Segala sesuatu itu terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Inilah kesesatan pertama yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan ini pada zaman saat sahabat masih ada. Sehingga 2 orang tabi'in datang kepada Abdullah bin Umar mengadukan tentang perkara itu. Lantas apa komentar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Buka Sahih Muslim nomor 1. Silakan. Dari Yahya bin Ya'mar radhiyallahu an, ia berkata, orang yang mula-mula bicara di Basrah menentang adanya qadar ialah Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani, itulah tokoh Qadariyah yang menanamkan paham yakni tidak percaya kepada ketetapan takdir Allah Jalla wa'ala. Kemudian, maka pada suatu ketika aku dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, betul. Terus sama-sama pergi haji atau umroh. Kami berdua sepakat jikalau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kami akan menanyakan kepada mereka masalah qadar itu. Justru kami bertemu di dalam masjid dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kami langsung mendekati dan mengapitnya di kanan dan kiri beliau. Dalam pada itu aku telah menduga bahwa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraannya kepadaku. Kataku kepada Abu Abdurrahman, telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan para ilmuwan. Mereka mendakwakan bahwa qadar itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi menurut kodratnya, tanpa didahului qadar dan ilmu Allah. Ini ucapan dan pemikiran yakni orang-orang Qadariyah ya, bahwa segala sesuatu itu terjadi menurut kodratnya, terjadi secara alamiah, tanpa didahului oleh takdir, ketetapan, ketentuan Allah Jalla wa'ala, dan ilmu yang ada secara azali. Ini yang disampaikan, disebarkan
kemudian didoktrinkan kepada orang-orang pengikut dari Ma'bad al-Juhani. Sehingga pemikiran dan pemahaman ini bisa jadi sampai sekarang masih ada. Walaupun secara formal dia tidak mengatakan saya adalah kelompok Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir dan ilmu Allah yang bersifat azali. Tapi pemahaman seperti ini ada. Apakah itu ada pada orang kafir atau ada pada orang muslim? Kalau orang kafir sudah jelas mereka tidak percaya, bahkan bukan dengan takdir saja, seluruh rukun iman yang wajib diyakini mereka tidak percaya, apalagi percaya kepada takdir Allah. Sehingga jangan heran kalau mereka kemudian yakni membuat teori-teori tentang penciptaan. Ada teori penciptaan alam semesta, yaitu teori generasi spontanea, bahwa alam tercipta secara spontan, tidak didahului sebuah yakni penciptaan. Ada lagi bahwa segala sesuatu dari makhluk hidup, dari telur dari makhluk hidup, omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. Ini teori bingung ya, antara endi dhisik endok apa ayam ya kan. Nah itu. Ini teori bingung itu. Padahal sudah jelas dalam hadis diterangkan mana yang lebih dulu antara makhluk hidup dengan telur. Kalau umumnya telur dengan ayam ini. Karena Allah Jalla wa Ala menciptakan semua itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Jalla wa Ala tidak menciptakan telur, yakni telurnya, tapi menciptakan makhluk hidupnya. Baru kemudian makhluk itu berkembang biak, baik secara ovipar ataupun vivipar, atau keduanya, ovovivipar. Terus jawab Abdullah bin Umar, apa katanya? Jawab Abdullah bin Umar, apabila engkau bertemu dengan mereka, katakan bahwa aku tidak sependapat dengan mereka. Sebagai sebuah sikap, kalau ada penyimpangan, maka bersikaplah, aku tidak cocok, aku tidak sependapat dengan mereka. Karena dia sudah memiliki dasar ilmu yang kokoh tentang takdir. Makanya sikapnya adalah apa? Menantang atau menentang. Jangan diam. Kalau diam kita berarti bisa membenarkan. Jadi sampaikan kalau kita tidak cocok atau tidak berkenan dengan pendapat seperti itu. Demi Allah, bahkan Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah, kalaulah mereka mempunyai sebungkal emas, kemudian emas itu dinafkahkannya, maka Allah SWT tidak akan menerima nafkah mereka itu, sehingga mereka beriman dengan qadar. Iya, wallahi kata Abdullah bin Umar, demi Allah, lau anfaqa mithla Uhudin dhahaban, sekiranya mereka itu menginfakkan emas segede gunung Uhud, tidak akan diterima, makubila minhu, tidak akan diterima infaknya itu, hatta yu'mina bil qadar, hingga dia beriman dengan takdir. Berarti kalau infaknya tidak diterima, berarti orang itu sudah dianggap tidak muslim, sudah dianggap tidak beriman, atau imannya batal, atau bisa dikatakan murtad. Kenapa? Karena rukun imannya cacat. Karena dia kurangi yang 6 menjadi 5. Rukun iman kepada takdir, qada dan qadar tidak diimani. Makanya dengan bahasa Abdullah bin Umar mengatakan, kalau sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, padahal nggak ada emas segede gunung Uhud yang dimiliki orang. Ini memakai majas ya. Majas apa? Hiperbol atau dibesar-besarin. Nggak ada orang punya emas segede masjid ini aja, nggak ada. Ini segede Uhud. 7 kilometer panjangnya. Siapa yang punya emas segede itu? Seandainya diinfakkan di jalan Allah, nggak diterima oleh Allah. Hatta yu'mina bil qadri, hingga dia beriman kepada takdir. Makanya hati-hati. Seorang muslim harus memahami tentang konsep takdir ini dengan benar. Hal ini juga sepadan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di dalam hadis At-Tirmidzi. Coba dibuka di nomor 2145. Silakan.
Dari Rib'i bin Hirasi dari Ali, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW pernah bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? tidaklah seorang hamba dianggap beriman secara sempurna hingga ia beriman terhadap 4 hal. Iya. La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'. Tidak sempurna seorang beriman hingga dia beriman kepada 4 perkara. Apa saja 4 perkara itu? Yang pertama, Bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku, Muhammad adalah utusan Allah. iya. Yakni yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan aku Muhammad, kata beliau, yakni utusan Allah. Yang kedua, Dia mengutusku dengan kebenaran. ba'atsani bil haqq. Harus diyakini bahwa Allah mengutusnya dengan hak, dengan benar. Yang ketiga, Beriman terhadap kematian. wa yu'minu bil mauti. Beriman kepada kematian. Kemudian selanjutnya yang keempat, Kebangkitan setelah kematian. iya, yakni wa bil ba'tsi ba'dal mauti. Ini jadi satu ya. Wa yu'minu bil mauti wa bil ba'tsi bil maut, atau wa bil ba'tsi ba'dal maut, yakni kematian dan kebangkitan setelah kematian. Baru kemudian yang keempat, apa itu? Dan beriman dengan qadar. Iya, yakni wa yu'minu bil qadri. Beriman kepada takdir Allah Jalla wa Ala. 4 perkara. Bersaksi kepada keesaan Allah dan diutusnya Nabi, kemudian bahwa beliau diutus dengan benar, percaya kepada kematian dan hidup sesudah mati, dan percaya kepada takdir. Maka kalau orang tidak percaya kepada takdir, apapun yang dikerjakan itu tidak akan manfaat. Salatnya tidak manfaat, infaknya juga tidak manfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an, yakni di dalam hadis Abu Dawud, yakni di nomor 4699. Dari Ibnu Dailami, ia berkata, aku pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab dan kukatakan kepadanya, ada sesuatu yang mengganjal perasaanku tentang permasalahan takdir. Kemudian ia berbicara kepadaku tentang sesuatu. Semoga Allah SWT menghilangkan apa yang meresahkan hatiku. Kemudian ia, yaitu Ubay bin Ka'ab berkata, jika Allah SWT mengazab seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, hal yang demikian baginya bukanlah satu kezoliman kepada mereka. Dan jika Allah SWT menganugerahkan rahmat kepada mereka, maka rahmat yang diberikannya lebih baik dibandingkan dengan amalan yang telah mereka kerjakan. Jika kamu memiliki harta emas sebesar gunung Uhud dan kamu sedekahkan di jalan Allah SWT, maka Allah SWT tidak akan menerima amalanmu. Yang demikian berlaku hingga kamu beriman kepada takdir dan meyakini bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Iya. Lau anfaqta, jika kau berinfak, mithla Uhudin dahaba, yakni sebesar gunung Uhud berupa emas, ya, maka sedekahmu itu tidak akan diterima oleh Allah. Ma qubila minhu hatta tu'mina bil qadar, hingga kau beriman, yakni kepada takdir Allah Jalla wa'ala, dan meyakini bahwa apa yang ditakdirkan akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan sebaliknya apa yang ditakdirkan tidak mengenaimu, ia tidak akan pernah sampai kapanpun akan menimpamu. Ini keyakinan kepada takdir Allah Jalla wa'ala, bahwasanya semua yang terjadi itu karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Antum kena corona itu sudah ditetapkan nggak sebelumnya? Sudah.
Entah dari mana itu datangnya, tapi yang jelas Allah sudah menetapkan. Bahkan sebelum Allah menciptakan kita, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Nabi SAW di dalam Sahih Muslim di nomor 2277. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan atau takdir bagi seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya. Jadi Allah Jalla wa'ala, kataballahu, Allah telah menetapkan maqadiral khalaiq, yakni ketetapan takdir seluruh makhluk, yakni bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan ketika itu arasy, lanjut. Dan ketika itu arsy Allah Ta'ala berada di atas air. Iya, arasy Allah itu berada di atas air. Ya. Para ulama mengatakan air itu luas, terbentang air itu. Di atas air itu ada arasy. Disebut bahwa air itu adalah bahrul masju'. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan setelah itu ketetapan apa yang dikehendaki dan apa yang tidak. Tapi sebelumnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memerintahkan qalam untuk menulisnya. Dan kemudian disimpannya ketetapan itu dalam kitabnya, yakni Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya bahwa keimanan kepada takdir itu harus dimulai dari rukun yang pertama, yakni keimanan kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu yang ada sejak azali. Bahkan Allah sendiri adalah al-ilmu, dan namanya adalah al-alim, yang maha mengetahui. Maka nama Allah itu berangkat dari sifatnya, dan sifat Allah itu adalah al-ilmu, yaitu ilmu itu sendiri. Maka rukun pertama adalah ilmu, di mana Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr pada ayat 22. Allah katakan, "Huwallazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim." 59 Al-Hasyr pada ayat ke-22. Kata Allah Jalla wa'ala, dialah Allah yang tiada ilah selain dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Berikut di dalam yakni surah 6 Al-An'am ayat 59, bahwa Allah Jalla wa'ala mengerti, mengetahui yakni segala sesuatu, perkara-perkara yang tidak diketahui oleh makhluk. Kata Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Apa kata Allah?
Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan. Dan tidak sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Iya. Maka Dialah Allah yang mengerti yang gaib, yang zahir, ya, yang batin, yang zahir, dan Allah lah yang mengetahui semua yang gaib. Sebagaimana Nabi mengatakan kunci-kunci yang gaib itu ada 5. Di sini disebutkan dan pada sisinya lah, yakni kunci-kunci yang gaib. Kata Nabi dalam hadis Bukhari di nomor 545 tentang kunci yang gaib. KBC. Silakan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci yang gaib ada 5. Tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat yang gaib, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Malaikat tidak tahu, jin tidak tahu, manusia tidak tahu, tak seorang pun dari kalangan manusia mulia yang mengetahuinya. Nabi mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di sini disebut la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Jadi Allah mengerti segala sesuatu. Yang ilmu Allah itu meliputi segalanya. Maka 5 kunci yang gaib, apa kata Nabi? Pertama, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Apa yang terjadi besok? Tidak ada yang tahu. Yang kedua, tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada di dalam kandungan. La ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Kalaupun manusia tahu, hanya zahirnya, tapi tidak tahu sifat-sifatnya dan apa yang akan terjadi pada janin itu. Tidak ada yang tahu. Yang ketiga, tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. La ya'lamu ahadun madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dikerjakan besok. Manusia hanya merencanakan, membuat planning, membuat program, tapi yang merealisasikan semua itu Allah Jalla wa Ala. Dan kemudian Allah memudahkan orang tersebut. Kemudian yang keempat, tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. La ya'lamu ahadun ma fil bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia mati. Dan yang kelima, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan akan turun. Iya. Wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Maka tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan akan turun. Dalam surah 34 Saba pada ayat ketiga, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi lata'tiyannakum 'alimil ghaib la yahzubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang kafir berkata, apa kata mereka? Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah Muhammad, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Iya. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard.
tidak tersembunyi daripadanya sebesar dzarrah pun yang di bumi, wala asghar min dzalika wala akbar, baik yang besar, yang kecil ataupun yang besar, melainkan semua itu sudah diketahui oleh Allah dan tercatat di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Yang kedua yakni Al-Kitabah, pencatatan. Jadi Allah sudah menetapkan semua itu, dicatat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mencatat semuanya. Bahkan sebelum itu, 50.000 tahun sebelumnya. Maka Allah Jalla wa'ala pertama kali menciptakan makhluk itu adalah kolam, yaitu pena. Yang pena itu diperintahkan yakni untuk menulis. Buka Tirmidzi 2155. Ya. Silakan. Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Abu Daud At-Tayalisi menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Sulaim menceritakan kepada kami, ia berkata, apa katanya? Aku pernah datang ke kota Makkah. Di sana aku bertemu dengan Atok bin Abu Robah. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Muhammad, penduduk Basra banyak yang memperbincangkan tentang masalah qadar. Iya. Di mana, negeri mana tadi? Fitnah munculnya Qadariyah, penduduk Basra. Basra. Terus ia berkata, apa katanya? wahai putraku, apakah engkau membaca Al-Quran? Aku menjawab iya. Ia kembali berkata, bacalah surat Az-Zukhruf. Aku pun membaca. Hamin, demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab, yaitu Lauh Mahfuz di sisi kami, adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Quran surat Az-Zukhruf ayat 4. Lalu dia bertanya, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan umul kitab? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia berkata, ia adalah kitab yang ditulis Allah sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditulis semua catatan takdir, kemudian ditaruh di dalam ummul kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Kemudian di dalamnya telah ditetapkan bahwa Fir'aun termasuk penghuni neraka. Padahal orangnya sudah ada atau belum? Belum, tapi sudah ditulis bahwa dia bakal masuk neraka, namanya Fir'aun. Termasuk, lanjut. Di dalamnya juga telah tercatat firman Allah di dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1, yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Iya, tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Jadi sudah ditetapkan bahwa Abu Lahab itu nanti bakal menghuni apa? Neraka, sudah ditetapkan. Padahal orangnya belum ada. Allah sudah buat blueprint semuanya, mulai awal sampai akhir lengkap. Ya. Jadi ternyata surga neraka itu hakikatnya sudah ditetapkan atau tidak? Sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Iya. Baik. Kemudian yang berikutnya, lanjut, belum selesai. Atok berkata, aku lalu bertemu dengan Walid ibnu Ubadah bin Samit, sahabat Rasulullah. Kemudian bertanya kepadanya, apa wasiat ayahmu ketika dia akan meninggal dunia? Ia menjawab, ayahku memanggilku dan berkata kepadaku, wahai putraku, bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa dirimu tidak akan dikatakan telah bertakwa kepada Allah hingga kamu beriman kepada Allah dan kepada seluruh takdirnya, yang baik atau yang buruk. Jika kamu meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada itu semua, maka kamu akan masuk neraka. Kamu masuk neraka kalau tidak beriman kepada takdir. Terus
Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? sesungguhnya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah kolam atau pena. Iya. Jadi awwalu makhluk khalaqallahu qalam. Pertama makhluk yang Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Kemudian Ayatku lalu berkata, tulislah. ya, Allah berfirman kepada kolam tersebut, "Uktub", tulislah. Apa kata kolam? Ia menjawab, apa yang harus aku tulis? Madza aktub? Apa yang harus aku tulis wahai Allah? Kemudian apa kata Allah Jalla wa Ala? Tulislah tentang qadar, apa yang telah lalu dan apa yang akan terjadi hingga hari akhir. Iya, ini kata Allah. Uktubil maqadiral khalaik. Tulislah ketetapan takdir seluruh makhluk. Makana wa ma huwa kainun ilal abad. Yakni apa yang telah lalu dan apa yang akan terjadi hingga akhirnya. Semua sudah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu disimpan oleh Allah dalam kitabnya, yakni Kitabul Mubin. Itu nama lain dari Lauhul Mahfuz. Kemudian di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 38, berkaitan dengan pencatatan juga yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Kata Allah Jalla wa'ala, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Apa kata Allah? Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Ma farratna fil kitabi, tidak akan kami lalaikan semua itu, tidak akan kami alpakan. Allah tidak lengah, semua sudah tertulis. Burung-burung yang terbang di pagi hari mengepakkan sayapnya, semua itu secara rinci telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian kepada Rabb mula mereka dihimpunkan. ya, kepada Rabb kalian kelak Allah akan mengumpulkan kalian semua. Bahkan daun-daun yang jatuh semua itu semua sudah tertulis di kitab induk Lauhul Mahfuz. Dan banyak ayat-ayat seperti ini yang kita jumpai di dalam Al-Quran, ya, yakni diantaranya ayat 70 dalam surah Al-Hajj, juga dalam surah 57 Al-Hadid. Buka Al-Hadid coba, yaitu ayat ke-22. Allah Jalla wa'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa kata Allah? Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu apa katanya? Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, semua sudah tercatat dan tertulis. Kemudian yang ketiga, rukun ketiga, yakni masyiah, kehendak. Dari apa yang sudah ditetapkan Allah, ditulis dalam kitab induknya Lauhul Mahfuz, maka diantaranya ada yang dikehendaki, diantaranya ada yang tidak dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu suka-suka Allah. Dan itulah masyiah. Ilmu Allah kita tidak mengetahuinya. Dan apa yang sudah dicatat oleh Allah tak seorang pun mengetahuinya. Demikian pula masyiah. Apa yang dikehendaki Allah tidak ada yang mengetahui. Dan apa yang tidak dikehendaki pun tidak ada yang mengetahui. Tahunya itu setelah sesuatu itu terjadi. Kata Allah dalam surah Al-Qasas 28,
yakni pada ayat ke-68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Apa kata Allah? Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan memilihnya. Mana yang dipilih di antara apa yang sudah ditetapkan itu? Dalam ayat yang lain, yakni surah 81 At-Takwir ayat 29, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa kata Allah? 29. Ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Iya. Sekalipun kita diberi kehendak oleh Allah, diberikan pilihan oleh Allah untuk menetapkan antara jalan fujur wa taqwa. Karena Allah sudah memberikan dua jalan. Wa hadainahu an-najdain wa hadainahun najdain. Dan aku sudah memberikan jalan, yakni dua jalan di situ. Jalan apa? Fujuroha, jalan yang fujur, yang jelek. Wa taqwaha, jalan yang takwa. Dan kita diberikan oleh Allah pilihan. Tetapi ingat, Allah hanya memudahkan bagi orang-orang yang dikehendaki. Kalau tidak dimudahkan, nggak bisa. Semua itu tergantung dari kemudahan dari Allah. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka orang itu akan dimudahkan untuk melakukan itu. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain tentang masyiah dalam Sahih Muslim nomor 2278, yakni tentang takdir, bahwa seluruh makhluk hati mereka adalah, maksudnya anak Adam, seluruh hati mereka itu terletak di antara dua jemari Allah, bagikan satu hati yang Allah sanggup menggerakkan sesuai kehendaknya. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala. Iya, dan ini merupakan salah satu di antara keimanan kepada sifat Allah, yakni apa? As-sabi', yakni jari jemari. Karena Allah itu memiliki jari jemari. Tapi ingat, tidak boleh ditiadakan, tidak boleh diserupakan, tidak boleh dipalingkan maknanya, dan tidak boleh ditanya hakikatnya. Ini 4 kaidah untuk memahami sifat Allah. Nabi bersabda, inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati seluruh anak Adam itu berada di antara dua jari di antara jemari Allah. Ka qalbin wahid, bagikan satu hati. Padahal berapa banyak manusia itu, ternyata seperti satu hati saja. Kemudian apa kata Nabi? Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Yusarrifuhu kaifa yasha. Allah bebas. Allah apa? Bebas atau terserah. Itu hak Allah untuk menggerakkan sesuai kehendaknya. Mau digerakkan kemana saja hati itu, suka-suka Allah. Cuman kita diajarkan oleh Nabi agar hati kita ini tetap teguh dalam keimanan, yaitu satu doa. Yang doa itu agar kita memiliki ketetapan hati. Atau seandainya digerakkan Allah untuk taat. Kemudian apa kata Nabi SAW? Lalu Rasulullah SAW berdoa. Apa katanya? Allahumma musarrifal qulub. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, sarrif qulubana, gerakkan hati kami ala ta'atika, ala ta'atika, yakni agar senantiasa mentaatimu. Ini doanya. Allahumma musarrifal qulubi,
Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, sarrif qulubana, gerakkanlah seluruh hati kami ala ta'atika, agar selalu taat kepadamu. Nah, baca doa ini mirip dengan kalimat yang sering dibaca Nabi. Diriwayatkan dalam hadis Tirmizi 2141, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala dinik, yakni atas agamamu. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam ayat yang lain surah Al-An'am ayat 111, kata Allah Jalla wa Ala, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Apa kata Allah? Ayat berapa? 116. Ayat 111. Oh, 111. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Iya, Allah bisa saja menghendaki seluruh makhluk itu beriman. Tidak ada yang kafir. Allah bisa. Itu sudah kehendak Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi semua makhluk taat kepada Allah seperti malaikat. Mudah bagi Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi hikmah yang dibalik semua itu, bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, memiliki kehendak yang tanpa batas. Atau mungkin Bapak mengatakan bahwa Allah itu memaksakan kehendak. Memang begitu. Makanya dia memiliki nama Al-Jabbar. Apa? Memaksakan kehendak. Sewenang-wenang Allah itu. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir, Allah itu maha sombong. Allah itu sombong. Ya. Jadi itu memang hak Allah, hak prerogatif yang tidak akan bisa dimasuki oleh manusia, siapapun dia. Baik, sekiranya Allah Jalla wa'ala menjadikan manusia itu beriman, mampu. Kata Allah dalam surah yakni Yunus 10 ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Iya. Jadi sekiranya Allah menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Niscaya semua manusia di muka bumi ini seluruhnya akan beriman. Itu jika Allah kehendaki. Tapi memang Allah sudah tetapkan bahwa ada yang beriman, ada yang kafir. Nanti orang-orang munafik itu dikelompokkan dengan orang-orang mukmin apa kafir? Dikelompokkan dengan orang-orang kafir. Makanya Nabi diperintah untuk memerangi mereka. Jahidul kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Kan gitu kan? Perangi, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi dikelompokkan. Dan itu nanti semakin tegas kalau sudah muncul dabbatul ardi. Yakni apa? Binatang melata di muka bumi ini, keluar dari perut bumi. Itu baru dia distempel hitam dan putih. Dengan tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, maka orang mukmin disentuh dengan cincin Sulaiman, wajahnya putih. Dan kemudian dengan tongkat Nabi Musa disentuh hidung orang kafir menjadi hitam legam. Jadilah putih dan hitam.
Nanti tegas, black and white. Tapi grey sudah tidak ada. Kalau sekarang masih ada. Black, white, grey. Ada. Kalau nanti tegas, kapan waktunya? Nanti setelah matahari terbit dari barat. Kalau timur sekarang mah. Nanti. Tapi bukan difahami bahwa setelah matahari terbit barat hancur seluruh kehidupan. Tidak. Setelah matahari terbit dari barat, dia bergerak ke timur sampai di tengah kepala, balik lagi ke barat. Normal lagi. Kehidupan tetap berjalan. Mereka beranak pinak. Disitulah nanti penetapan, yakni siapa mukmin, siapa kafir. Sudah tidak ada munafik lagi. Kenapa? Karena pintu tobat sudah tertutup. Jadi sudah tegas, ya, antara hitam dan putih. Ya. Oleh karena itu Allah yang menetapkan semua itu. Siapa-siapa. Bahkan Allah yang menetapkan siapa surga, siapa neraka. Itu lebih tragis lagi daripada sekedar nasib baik dan buruk di dunia. Oh, nasibnya wong iku api, memang Allah sudah tetapkan. Oh, nasibnya orang itu jelek, Allah sudah tetapkan. Kalau nasib hanya di dunia, yang tragis itu kalau udah ditetapkan surga neraka, sudah ditetapkan. Baik, saya lanjutkan saja. Yang terakhir yaitu al-khalqu, rukun keempat. Setelah rukun pertama al-ilmu, kemudian al-kitabah, pencatatan semuanya. Kemudian al-masyiah, mana yang dikehendaki dari semua itu dan mana yang tidak, barulah kemudian Allah menciptakan makhluk. Dan Allah ciptakan makhluk sekaligus dengan perbuatan-perbuatan mereka. Karena Allah Jalla wa'ala disifati dengan apa? Yakni khaliqu kulli syai'. Kata Allah dalam surah 39 Az-Zumar pada ayat 62. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Apa katanya? Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Iya. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Baik fisiknya, bentuknya, bahkan semua perilaku dan perbuatannya. Maka makhluk itu adalah apa saja selain Allah. Siwallah huwal makhluk. Maka apa saja selain dari Allah itu makhluk. Angin makhluk, daun makhluk, gunung makhluk, cahaya makhluk, makhluk semuanya itu. Bahkan kematian itu adalah makhluk. Kehidupan itu makhluk. Karena Allah menciptakan itu. Kata Allah dalam surah Al-Mulk, surah 67 pada ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah? Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Iya. Allah menciptakan apa di situ? Mati dan hidup. Khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal haya, dan kehidupan. Oleh karena itu nanti ketika orang pada masuk surga lengkap semuanya, sudah tidak ada lagi tambahan. Kemudian yang sudah di neraka adalah penghuni kekal yang tidak akan pernah keluar setelah itu. Artinya sudah tidak ada lagi orang yang dikeluarkan dari neraka akibat syafaat atau karena syafaat. Sudah fix siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka. Allah membawa al-maut, kematian, dibawa di antara tempat surga dan neraka. Maka Allah serupakan kematian itu seperti seekor domba. Kemudian orang-orang ditanya, penduduk surga, wahai penduduk surga, apa yang aku bawa ini? Al-maut. Mereka menangis, Pak. Kenapa? Wah, kita ini bakal mati, katanya kekal di dalam surga. Ternyata Allah membawa al-maut, kematian. Kemudian penduduk neraka ditanya, apa yang aku bawa, wahai penduduk neraka? Penduduk neraka mengatakan al-maut. Mereka senang. Kenapa? Wah, kita bakal mati, mending mati daripada disiksa terus. Senang mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Allah menyembelih domba tersebut yang tidak lain adalah apa? Kematian yang diwujudkan seperti seekor domba dan kemudian disembelih. Hari ini sudah tidak ada lagi kematian.
Penduduk surga kau kekal selamanya, penduduk neraka kau kekal selamanya. Jadi kekekalan surga dan neraka karena memang Allah kekalkan, walaupun itu makhluk. Walaupun hakikat yang kekal adalah apa? Allah. Tapi yang menjadikan makhluk itu kekal Allah. Maka akhirat itu kekal ya, karena Allah yang menjadikan. Jangan terpedaya dengan istilah apa? Ternyata akhirat itu kekal. Kenapa? Karena Allah yang mengekalkan. Baik. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim yahdilun. Apa kata Allah? Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rabb mereka. Iya, Allah menjadikan gelap dan terang. Ya, bahkan Allah menciptakan apa? Waktu. Baik. Dan Allah Jalla wa'ala juga menciptakan seluruh makhluk benda-benda yang ada di langit. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya telah beredar pada garis yang benar atau garis edarnya. Kemudian pada ayat 96 surat 37. Surah yakni As-Saffat. Pada ayat 96. Allah katakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan dia Allah, apa katanya? 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Apa yang kamu perbuat, apa yang dikerjakan oleh makhluk itu Allah ciptakan. Tapi harus dipahami Bapak Ibu saudara sekalian bahwa manusia masih diberikan oleh Allah pilihan. Jangan dipahami bahwa manusia ini seperti wayang yang tidak memiliki apa? Kehendak. Tapi ingat, kehendak manusia berada pada kehendak Allah. Kita berkehendak, tapi Allah enggak menghendaki. Terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Kepingin rono rek, arep melaku kok abot. Berarti dikehendaki atau tidak? Tidak. Berarti kehendak kita berada pada kehendak Allah. Makanya Allah kalau sudah menghendaki, Allah akan mudahkan. Allah sudah menciptakan makhluknya, Allah menciptakan perbuatannya. Dan jika perbuatan ini dikehendaki oleh Allah terrealisir, maka terjadilah. Makanya Nabi mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqala. Segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau memang seseorang itu diciptakan oleh Allah sebagai penentang dakwah, sebagai penentang Allah dan Rasulnya, hidupnya dimudahkan untuk itu. Fir'aun dimudahkan menentang Musa. Abu Jahal dimudahkan hidupnya menentang Rasulullah. Tapi ada yang dimudahkan, walaupun dari tempat yang jauh, miskin, tidak punya apa-apa. Dia bertemu dengan Rasulullah, beriman, dimudahkan menjadi pengikut setianya. Itu karena dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Antum juga pada hari ini datang ke tempat ini dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak dimudahkan, gak akan datang duduk di tempat ini. Berarti kalau sudah seperti ini, sudah takdir atau tidak? Takdir. Sudah takdir Allah Jalla wa'ala. Dan ini semoga merupakan yakni tanda-tanda kita semua dijadikan sebagai ahli surga. Amin. Ya. Kenapa? Karena ahli surga itu melakukan amalan-amalan ahli surga. Di antara amalan ahli surga melaksanakan ibadah dan menuntut ilmu. Makanya kalau kita datang ke tempat menuntut ilmu, berarti dia menuju kepada jalan apa? Surga. Jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu biha tariqan ilal jannah. Maka pertahankan, mintalah kepada Allah apa? Istiqomah. Itu keteguhan hati. Minta kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti apa yang kita lakukan hari ini terus dimintakan supaya terus jangan sampai berubah. Di antara doa-doanya tadi,
Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau minta kepada Allah pertolongan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selalu ingat, selalu bersyukur dan memperbaiki amal ibadah. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan saya beri waktu. Masya Allah. Ya, silakan Pak. Ya Pak ya, marhaban. Ya, ketemu lagi di majelis ini. Kita reuni. 2 tahun yang lalu nggak ketemu. Monggo silakan. Oke, satu tapi api ya. Oke, monggo. Iya. Ya, apa yang sudah terjadi itu memang sudah ketetapan takdir Allah. Makanya dengan keyakinan kepada takdir itu kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini itu adalah sarana Allah menguji kita. Kalau urusan Sambo itu bukan urusan kita, itu terlalu jauh. Tapi urusan istri kita di rumah itu urusan besar, Pak. Dan apa yang terjadi pada istri kita itu takdir Allah. Supaya apa? Supaya kita ini diuji oleh Allah dan mendapatkan pahala karena kita sukses dalam ujian itu. Contoh, bojo cerewet, takdir nggak? Duh, kawin mana? Maya mulai mana? Ojo kesusu rek. Mancing ya. Ya. Jangan roba-rabi dulu ya. Istri yang ada itu di-upgrade dulu. Diperbaiki. Ya mungkin dulu masih kortu duo ya. Sudah nggak laku ya. Masih cerewet, ganti ditingkatkan, di-upgrade lagi. Bagaimana caranya supaya cerewetnya berkurang? Dijak ngaji. Cik dikoroi kupingnya mbak ustad. Kenapa? Kalau sama suaminya itu Pak, apa? Angel. Kenapa? Sudah kebiasaan suaranya ini sudah di blacklist. Istri itu sudah memblacklist suara kita. Bojoku wis ngono iku ya kan? Begitu Pak. Banyak itu orang cerita. Iya Ustad. Ya. Bojoku ini tak kandani angel, tapi nek Ustad ngomong langsung dituruti. Berarti orang itu butuh nasihat orang lain. Kadang-kadang istri itu karena sudah sering melihat suara kita, itu sudah a priori alah ya. Sampai biyen modele ngono ae kok. Saiki ati nuturi aku. Ngaji sik kae ta ya. Sudah itu. Kon ilingo biyen sik enom iku lho ya apa. Nah kan gitu kan? Karena sudah di blacklist kita itu. Makanya perlu dari orang lain. Nah itu cara mengupgrade istri. Makanya biarkan dia untuk apa? Thalabul ilm, menuntut ilmu. Kasih bacaan yang bagus. Pasangkan televisi ya yang bagus, yang isinya tayangan-tayangan yang mendidik ya. Jangan mainstream, TV-TV yang enggak manfaat. Iklan ayo, tambah nemen bojomu. Cinta kepada dunia kalau kena TV mainstream. Tapi kasih media-media dakwah, televisi-televisi dakwah. Nah itu. Yang di sana nggak ada iklan macam-macam ya. Hanya apa? Dakwah, pendidikan. Penting itu Pak. Biarkan dia lihat. Dan nggak usah dijelok engko deloken rungokno. Jangan ya kan. Walah sampean dhewe ngono. Sampai nanti diwalik ya kan. Begitu ada sesuatu yang mungkin cocok dengan perilaku kita, langsung rungokno ustaz iki lho. Dibales nanti Pak, biarkan dia dengar. Ya, jadi itu. Itu sudah takdir Allah. Tapi takdir ini harus dipahami, ini sebagai sarana kita untuk apa? Mendapatkan pahala. Ya Allah, Kau takdirkan istriku, ya Allah, bawel ya Allah.
Mungkin ini cara engkau untuk mendidik aku agar aku sabar ya Allah. Nah ini. Jadi begitu Pak. Kalau urusan-urusan dunia luar itu bukan urusan kita. Ya. Kalau urusan Sambo itu kecil Pak. Bagaimana yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya kan? Di negeri-negeri itu lebih dahsyat urusannya daripada urusan begitu. Kecil. Gak usah diurusi. Bu Sambo tahu apa? Gak usah diurus. Gitu ya. Jadi gitu Pak. Terus yang pertama tadi? Oh iya, jadi itu sama ya, mensikapi takdir, yakni apa? Yakin bahwa itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ini adalah sarana Allah untuk menguji kita. Dua anak, angel, dituturi, itu ujian. Ya, jangan kemudian kita nyalahkan orang lain. Ini gara-gara mboke, ibuke, ya, sopo maneh, diwalek nanti, iki anakmu, gak buak loh, gitu kan, sampean biar. Jadi jangan nyalahkan. Kadang Allah itu menguji kita dengan sesuatu yang di luar nalar kita. Lah iya, aku yuk gak tahu ngene, bojoku gak tahu ngene, tapi anakku kok dadi gini. Itu ujian dari Allah. Allah menjadikan seperti itu supaya kita ini dididik oleh Allah menjadi orang yang mau menerima qada dan qadar. Oleh karena itu harus ridho ba'dal qada, yakni apa? Rela setelah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga, minta kepada Allah Jalla wa'ala pertolongan. Kenapa? Kita tidak bisa merubah seseorang. Nggak bisa. Yang bisa merubah itu siapa? Allah. Mu'alliful qulub, yang memegang seluruh hati siapa? Allah. Makanya kalau kita punya keluarga, punya istri, punya anak, tidak sesuai harapan kita, serahkan saja sama Allah Pak. Kalau kita pikiri, ngenes sampai cepet tua. Tapi Bapak enggak, awet enom. Iya, tetap enom, Masya Allah. Ya. Jadi serahkan kepada Allah. Dan kita minta kepada Allah pertolongan. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, kita ngenes hidup kita. Ngenes. Oleh karena itu ketika sahabat bertanya tentang kenapa kok semuanya sudah ditetapkan seperti ini, lantas apa fungsinya dari amal perbuatan kita kalau semua sudah ditetapkan seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Buka Tirmidzi nomor 2141 kalau tidak salah. Suatu hari Nabi membawa 2 kitab. Satu berisi, yang di sebelah kanan kitab ini berisi siapa? Ahli surga. Ya. Dan jumlah mereka sampai total habisnya berapa? Tidak ada penambahan dan pengurangan. Di sebelah kiri beliau bawa kitab yang isinya ahli neraka. Ini yang pernah dibawa oleh Nabi SAW. Dan di jumlah dari seluruh orang yang ada di daftar itu tidak ditambah, tidak dikurang. Sahabat resah. Lantas apa fungsi dari amal perbuatan kita kalau sudah ditetapkan begini? Apa jawab Rasulullah? Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menghampiri kami. Ketika itu di tangannya ada 2 buah kitab. Lalu beliau bersabda, tahukah kalian apakah kedua kitab ini? Kami menjawab, kami tidak tahu wahai Rasulullah, kecuali jika engkau memberitahukan kami. Beliau berkata tentang kitab yang berada pada tangan kanannya. Kitab ini berasal dari Allah, pemelihara alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli surga, nama-nama ayah dan kabilah mereka. Iya, jadi nanti di akhirat orang itu dipanggil dengan namanya, nama bapaknya, dan nama kabilahnya, sukunya. Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy. Jenengan sinten? Yahya bin Mamat. Yahya bin Zakaria lah nabi lah. Sinten jenenge? Romonipun jenengan. Yahya bin Kasrun Al-Jawi. Nggih. Al-Jawi nggih.
suku Jawa ya. Ya, terus. Kemudian dijumlah hingga orang terakhir. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Terus. Beliau lalu melanjutkan tentang kitab yang berada pada tangan kirinya. Kitab ini berasal dari Allah pemelihara alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli neraka, nama ayah dan nama kabilah mereka. Kemudian dijumlahkan hingga orang terakhir. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Tragis nggak? Tragis nggak? Kalau hanya nasib di dunia, soge, melarat, sukses, bangkrut, itu nasib di dunia itu ya nggak ada artinya. Tapi yang tragis ini ditetapkan surga neraka. Kalau ditetapkan uripmu enak, uripmu gak enak. Kalau di dunia selesai dia mati, selesai urusan. Tapi kalau sudah surga neraka, ini sesuatu yang luar biasa ini. Mendengar itu, apa kata sahabat? Sahabat-sahabat beliau berkata, apa manfaat amal perbuatan yang kita lakukan jika urusannya telah ditetapkan seperti itu? Iya, ngapain kita beramal kalau memang sudah ditetapkan surga neraka? Nah, apa jawab Nabi SAW? Rasulullah SAW menjawab, mintalah kebenaran. Fas'alil haq, mintalah kebenaran. 2. Dan istiqomah dengan amal perbuatan kalian. Wastaqim, ya, wastaqim dan istiqomahlah. Yang ketiga, dan jangan berlebihan dalam semua urusan. iya, wala taghlu fi kulli syai', dan jangan berlebihan terhadap segala urusan. Kalau dirangkum kalimat 3 ini, syaddidu wa qaribu. Minta kebenaran, istiqomah, dan jangan berlebihan. Ini pesan Nabi. Nah, semua akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi tiap hari kita minta kebenaran. Makanya kita dianjurkan 17 kali minimal mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ingat, sekalipun hidayatul irsyad sudah kita dapatkan, hidayah at-taufik ini harus tetap diminta. Hidayatul irsyad, yakni kita sudah Islam, mengenal Allah, Rasulnya, mengenal agama, ya. Tapi bagaimana taufik? Apa? Pemeliharaan, penjagaan agar kita istiqomah. Itulah hidayah at-taufik. Cuman kadang diwalik topik hidayat. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufik, ya. Ini. Minta ini terus, ihdinas siratal mustaqim itu. Dan yang ketiga tadi apa? Istiqomahlah yang kedua. Dan jangan berlebih-lebihan dalam segala urusan. Dalam agama jangan berlebih-lebihan. Hulu nanti bisa masuk kepada ranah apa? Perbuatan itu kena hulu di dalam agama. Dalam urusan dunia, hulu berlebih-lebihan adalah israf, yakni boros, musrif, yakni orang-orang pemboros dalam urusan dunia. Makanya Allah menjadikan mereka sebagai temannya siapa? Syaitan. Takdzir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang pemboros, berlebih-lebihan dalam dunia, itu dia termasuk temannya syaitan. Cukup wong lanang duwe kelambi pirang setel. Iki sing soro iki. Ya. Pitung setel sedina kan ganti. Sak minggu cukup gawe umba-umba. Iya. Bu-ibu pirang setel cukup. Nah iku tutup ya. Bahasanya lemari, pilang lemari ya. Nah, hati-hati. Artinya kalau kita ini nggak butuh, nggak usah dibeli. Dan belilah sesuatu, pakailah sesuatu sesuai kebutuhan. Bukan untuk kemewahan. Kalau fungsi jam, ya mungkin Seiko, Alba sudah cukup. Tapi kadang-kadang di luar itu, hulu berlebihan. Sekalipun itu boleh kita lakukan. Tapi bisa jadi termasuk apa? Hulu. Tuku jam regone 1 miliar. Ono enggak? Ada. No. Jenenge apa iku? Roll apa? Nah, itu dia. Ya cukup sebagai fungsi. Sekalipun antum Bapak sekalian mampu membeli Lamborghini, Ferrari, silakan dong duit-duitnya sendiri. Tapi dalam rangka untuk malu kepada Allah dan dalam rangka untuk tidak berlebihan dalam urusan dunia, cukup, ya kan? Cari yang sudah bisa mengantarkan ke sana kemari. Apa paling tidak? Senia.
Nyender ustate. Nek mobilmu dudu iku rek, luwih dukur maneh. Ya kan? Kan jarake luwih ado. Nek aku kan rene-rene ae. Jadi itu. Saddidu wa qaribu. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Sesungguhnya ahli surga itu hidupnya akan diakhiri dengan amal perbuatan ahli surga, Sekalipun meski ia melakukan amal perbuatan apapun. amal apapun yang dilakukan, kebejatan, kedurjanaan yang dilakukan sebelumnya, tapi begitu akhirnya dia amalkan ahli surga menjelang kematiannya, maka dia surga. Makanya kaidahnya apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Pembunuh 100, ya kan, bejat nggak yuk? Sak bejat-bejate wong, mateni wong 100. Tapi di akhir hidupnya dia hijrah, dia tobat. Ternyata dia ahli surga, dibawa oleh malaikat rahmat. Demikian pula kisah yang lain, ahli ibadah, tapi karena dia hanya sekali minum khamr, merupakan apa? Induk dari segala kejahatan. Padahal ditawari, kau mau zina atau mau bunuh anak ini atau minum khamr. Dipikir minum khamr yang paling ringan, timbangannya zina, mateni wong. Tiba-tiba begitu khamr diminum, dia lakukan semuanya. Wis mabuk, teler, zina. Mari ngono sadar, bayi ini dipateni. Setelah itu apa? Akhirnya dihukum. Saat dihukum, iblis datang menawarkan apa? Kebebasan dari hukuman ini. Ternyata dibohongi. Begitu dia apa? Dipenggal kepalanya, dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tapi beriman kepada iblis. Dari khamr menjadi syirik. Berapa banyak orang ahli ibadah seperti itu? Maka semua itu tergantung dari akhirnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Makanya di akhir hidup kita ini, apa nanti yang akan kita lakukan menjelang saat keluarnya ruh ini dari tubuh kita. Makanya kenapa kita diperintah untuk istiqomah, supaya tetap iman kita ini terjaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata Nabi lanjut? Demikian pula sebaliknya. Dan sesungguhnya ahli neraka itu hidupnya akan diakhiri dengan amal perbuatan ahli neraka, meski dia melakukan amal perbuatan apapun. Iya. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, itulah ketetapan Allah Jalla wa'ala yang harus kita imani dan kita ridha apapun yang ditetapkan untuk diri kita semua. Ya. Yang lain. Mangkirian Pak Yahya nggih menawi wonten lentune. Monggo, ada yang lain silakan. Pertanyaan. Iya, silakan belakangnya Pak Yahya. Monggo. Ya. Buka Sahih Muslim 2274. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu hari kami mengantarkan jenazah ke pekuburan Baqi al-Gharqad. Ya, Baqi al-Gharqad, makam Baqi ya. Terus Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu beliau duduk. Maka kami pun duduk pula di sekeliling beliau. Beliau memegang sepotong ranting, menunduk dan menggaris-garis pasir dengan ranting itu. Kemudian beliau bersabda, apa sabda beliau? Tidak seorang jiwa pun di antara kamu melainkan tempatnya telah ditentukan Allah Ta'ala di surga atau di neraka.
telah ditetapkan Allah, apakah dia celaka atau bahagia? Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu apakah tidak lebih baik kita diam saja menunggu suratan takdir nasib kita tanpa beramal? Jawab beliau, orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang yang bahagia adalah karena dia beramal dengan amalan orang yang bahagia. Iya. Terus? Dan orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang celaka adalah karena dia beramal dengan amalan orang celaka. Karena itu beramallah. Beramallah. Kenapa demikian? Semua sarana telah disiapkan. Semua sarana disiapkan. Segala sesuatu dimudahkan oleh Allah. Kemudian semua tergantung apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jika ditetapkan semuanya mudah. Adapun lanjut. Adapun orang-orang bahagia, mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang-orang bahagia. Dan orang-orang celaka, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang celaka. Kemudian beliau membaca ayat dalam Quran surat Al-Lail ayat 5-10. Ya, ini Pak jadi pegangan kita ya, untuk bisa mengetahui apakah perjalanan hidup kita ini berujung kepada kebaikan atau tidak. Kalau lihat struktur dari ayat dalam surah ini Al-Lail ya, ada 3 di sini. Fa amma man a'ta. Silakan. Adapun orang-orang yang suka memberi. Iya. Kemudian wattaqa, dan bertakwa. Kemudian maka kami siapkan baginya jalan yang mudah. ini keliru. Ada yang terpotong ayat ini. Fa amma man a'ta, adapun orang yang mau memberi, wattaqa, dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala terbaik di sisi Allah Jalla wa Ala. Jika 3 ini dilakukan, apa konsekuensinya? Fasanuyassiruhu lil yusra, yaitu maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Semua itu dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala jika sudah perkaranya ditetapkan oleh Allah. Tapi bagaimana dia mensikapi ketetapan takdir itu? Kalau dia membenarkan adanya pahala terbaik dari sisi Allah Jalla wa Ala, kalau dia yakni mau memberi, tidak bakhil dan taat kepada Allah Jalla wa Ala, akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. yakni menuju kepada jalan yang mudah. Nah, kadang karena masalahnya yakni ilmu, pengetahuan. Kenapa orang akhirnya menyalahkan orang lain, Pak? Iki gara-gara awakmu, delon. Ya kan? Semua hancur berantakan. Nyalahkan orang lain. Kenapa dia menyalahkan orang lain? Karena tidak memahami bahwa apa yang sudah terjadi itu sudah tertulis, ditetapkan oleh Allah. Coba kalau dia memahami semua ini sudah tercatat, sudah tertulis, dan Allah kehendaki sesuatu itu terjadi. Ketika duwe bojo, lah iya bojo iki kok koyo ngene ya kan? Bayarane pancet ae. Atau ket biyen kok gak berubah-berubah keadaan ekonominya. Kalau dia paham bahwa itu ketetapan takdir dari Allah Jalla wa'ala, ini yang pertama. Yang kedua, harus dipahami bahwa rizki itu bukan hanya fulus, bukan hanya duit. Rizki itu banyak, luas cakupannya. Kesehatan itu rizki, waktu luang itu rizki, ilmu itu rizki, pemahaman ilmu itu juga rizki. Kadang dia ngaji tapi nggak paham, berarti belum dapat rizki pemahaman. Baru pertemuan ketiga, keempat baru paham. Saat itu dia dapat rizki pemahaman. Makanya kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni. Apa warzuqni? Beri aku rizki apa? Fahma. Apa fahma? Pemahaman. Kadang ilmu ditambah tapi nggak paham. Ngurung-ngurung tok, eleng, apal. Oh iki roh aku wis tau iki 10 tahun yang lalu wis ngaji iki. Oh aku hafal, tapi gak paham. Kenapa? Belum dikasih rizki. Rizki apa? Pemahaman.
luas. Makanya kadang orang itu rezeki duitnya sedikit, tapi dikasih rezeki di bidang yang lain. Apa? Kesehatan. Wong podo loro kabeh, dhek tok menter. Walaupun melarat, tapi awake sehat. Itu rezeki yang luar biasa. Kalau dinilai dengan uang, wah luar biasa. Kalah itu orang-orang kaya. Jadi harus dipahami, rezeki itu luas. Ilmu itu rezeki, pemahaman itu rezeki, waktu luang itu rezeki, anak itu rezeki, istri itu rezeki. Ya. Makanya kadang beda-beda. Duit titik tapi anak akeh. Rezeki enggak itu? Duit titik tapi bojo akeh. Mulai. Itu juga rezeki, macam-macam gitu. Ada kaya raya tapi gak duwe anak. Soge gak duwe bojo. Enak nih soge gak duwe bojo, apa melarat duwe bojo? Arepe. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Jadi kita tetap Pak sebagai manusia menjalankan fungsi kita. Kalau ada orang-orang di sekitar kita mungkin barangkali tidak sesuai harapan kita, pertama yaitu kita beri dia nasihat. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Lebih spesifik lagi kalau itu terjadi pada istri kita, nasihati dia. Kata Nabi, wastausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kau nasihati istrimu itu dengan sebaik-baiknya. Wastausu, berwasiatlah bin nisa terhadap wanita khaira, dengan sebaik-baiknya. Itu perintah Nabi. Ini yang penting dijalankan. Diterima atau tidak diterima, berubah atau tidak berubah, afwan, urusan kita atau bukan ini? Bukan urusan kita. Hidayah itu hak siapa? Allah. Udah nasihati aja. Ma, gak oleh ma. Nek metu teko omahku kudu jilbaban nutup aurat. Walah ya dilut ae buang sampah nang ngarep, mosok jilbaban ribet. Mosok titik tuk balik meneh ae jilbaban. Kadang alasannya cuma sebentar buang sampah ya kan. Masih kon sedilu buang sampah. Iku moto 1000 iso ndelok awakmu jelengi ya kan. Nah kan gitu kan. Nah disaran diberi apa nasihat. Yang kedua didoakan tiap hari. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan doakan supaya dia diampuni oleh Allah. Itu. Yang ketiga, bagaimana kita mensikapi semua itu? Jangan marah, apalagi dendam. Kalau seorang lelaki itu dendam kepada istri, dia akan ditutup hidayah dari Allah. Kenapa? Karena seorang laki kalau jengkel kepada istri, maka laknat malaikat Allah kepadanya. Kalau sudah laknat yang turun, susah diberi apa? Diberi nasihat. Itu intinya. 3 itu ya. Jangan marah, apalagi dendam. Makanya kalau ada laki-laki itu dendam kepada istri, istrinya nggak akan tambah baik. Kenapa? Karena dia jengkel, dendam, disimpan itu kemarahannya berlarut-larut sampai terakumulasi. Ini caranya. Yang keempat apa? Kondisikan lingkungan. Nek kepingin bojoe jilbaban, tukokno jilbab, contoh misalnya ya kan. Ini contoh. Dikondisikan, dikasih fasilitas untuk melaksanakan syariat. Iki dikongkon jilbaban tapi gak tahu ditukokno. Malah ditukokno apa? Bikini. Ya. Gak apa-apa bikini kalau khusus untuk di kamar, jangan dipakai waktu di pasar, bahaya ya. Tapi kalau banyak bikininya, jilbabnya cuma 1-2, kan dipikir itu baju yang harus dipakai yang banyak itu nanti akhirnya. Wallahu a'lam. Jadi 4 itu. Kita yakni apa? Selalu nasihati. Kemudian yang kedua yaitu berdoa kepada Allah, minta pertolongan darinya. Yang ketiga, bagaimana kita, sikap kita kalau kita melihat menghadapi semua itu penting karena itu berperan besar untuk turunnya hidayah Allah Jalla wa'ala. Dan yang keempat, bi'ah, lingkungan itu kita kondisikan, kita ciptakan supaya dia apa? Menjadi taat kepada Allah dan Rasulnya.
Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga manfaat, ya, Pak Yahya. Cukup, ya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.